Kalau Papua dilepaskan, Indonesia sontak langsung jadi miskin. Bukan miskin, bubar. Oh iya, gitu ya. Dan itu akan memberi peluang kepada Aceh, memberi peluang pada Maluku, memberikan peluang pada Kalimantan, Oke. Dayak, Borneo. Mari kita bicara. Saya sudah katakan di awal, darah saya merah, tulang saya putih. Saya orang Kristen. Saya sudah berkhotbah 137 kali. Saya didikannya pastor. Saya Petrus Servasi Mike. Oke, artinya Bapak hanya betul-betul ingin minta perhatian pemerintah supaya dihargai sama dengan yang lainnya. Dengar ini Pak Jokowi dan semua aparatur pemerintah penentu di negeri ini. Kita bicara ini bukan memprovokasi untuk disintegrasi. Kami anti. Tidak. Kami cinta Indonesia dan kami mau supaya kesatuan Indonesia tetap terjaga, dan kami mau supaya seluruh orang Indonesia harkat dan martabatnya dihargai sama. Yes. Terutama juga orang-orang Papua yang notabene alamnya telah menyumbangsikan begitu besar kekayaan alamnya untuk rakyat Indonesia keseluruhan. Istilahnya sumber kehidupan datang dari Papua. Tapi kok orang Papua nggak dihargai haknya sama dengan Indonesia yang lainnya, bahkan dicurigai kualitas SDM-nya nggak mampu lah dan sebagainya. Itu saya pernah dengar sendiri langsung. Dan alasan-alasan fisik yang lainnya dan seterusnya itu rasis. Saya mau katakan kita justru berdosa terhadap orang Papua. Mestinya kalau kita mendapatkan berkah banyak di tanah Papua, jangan orang-orangnya kita matiin, kita eliminir, kita pinggirkan. Mestinya kita turunkan mereka, tanda kutip ya Pak, dari pohon-pohon, dari dianggap yang keterbelakangan, yang tinggal di, mestinya kita turunkan mereka, bukan mereka digantung lagi di pohon-pohon, yang dari kota ditaruh lagi di gunung-gunung. Baru pendatang, orang-orang pendatang yang menguasai kota-kota di Papua dan sebagainya. Loh, ini yang saya bilang, kita nggak adil, kita nggak jujur. Ya, ini nggak ada perencanaan apa-apa, ini spontan saja kita berbicara. Dan saya ingin ajak Pak Petrus berbicara apa sebenarnya masalahnya, karena saya juga orang yang penasaran, pemirsa. Apa yang terjadi sih di Papua? Terus apa gunanya gereja-gereja di sana kalau ternyata Papua tidak semakin lebih baik? Bahkan selepas misionaris diusir keluar dari Papua dan tidak boleh ada lagi misionaris, loh, Papua jadi semakin merosot loh. Bahkan gerakan Islamisasi begitu masif yang dilakukan oleh Ustadz Farlan itu, ya, dan gereja di mana diam. Lalu alasan utus penginjil, utus penginjilan di sana, lalu membubarkan gereja Injili di tanah Papua. Ya, penginjil-penginjil yang datang dari Jakarta justru mengacaukan gereja-gereja asli Papua loh, memecah belah dan seterusnya. Ya, dan saya mau bilang ini gerakan apa? Bukan. Kantong-kantong Kristen dibutuhkan adalah apologet-apologet yang memperjuangkan kekristenan yang benar dan termasuk eksistensi orang-orang Papua yang telah dimenangkan dari tahun 1885 di tanahnya sendiri. Begitu kasihnya Tuhan kepada orang Papua sehingga Tuhan mengirim 2 misionaris itu. Untuk apa? Menyelamatkan orang Papua. Nah, kalian datang bukan untuk mengurusi orang Papua, tapi justru menyengsarakan orang Papua. Bayangkan puluhan tahun loh merdeka. Nanti Pak Jokowi baru menunjukkan perhatiannya. Walaupun saya tahu itu belum cukup Pak. Ya, tapi paling tidak Pak Jokowi itu menunjukkan 14 kali datang ke Papua untuk berbicara mengusahakan peningkatan kesejahteraan Papua. Walaupun protesnya orang Papua, yang satu kurang dari Papua, Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi membiarkan daerah itu tetap menjadi daerah operasi militer dan pengerahan tentara berlebihan dianggap oleh orang Papua? Padahal menurut orang Papua daerahnya aman-aman aja, nggak ada masalah kok, dan orang-orang bebas. Dan saya tahu juga pendatang-pendatang di Papua juga nggak merasa terancam. Ya, sampai ada ya penciptaan dari istilah-istilah KKM lah, dulu OPM lah dan sebagainya. KKB. Nah, sekarang ditingkatkan KKB itu jadi teroris. Lah, terus kita mau tuduh lagi masyarakat Papua, putra asli Papua, anak-anak Papua yang orang tuanya juga sudah menderita, bahkan tanda kutip pernah merasa dibantai oleh aparatur kita loh, ya. Alasan keamanan, alasan jangan sampai terjadi disintegrasi dan sebagainya. Alasan apapun yang dibangun untuk membela kebijakan Indonesia dengan cara membantai masyarakat Papua itu tidak dibenarkan dalam hukum internasional.
Pak.